kan bonusnya luar biasa juga, Pak. Iya. Kita nanti kalau di Porda ke depan ini 1 medali emas kita kasih bonus 100 juta. Wih. Kalau satu orang dapat 300 juta kan bisa. Satu medali emas. Satu medali emas Itu 100 juta, Pak. 100 juta bonusnya. Luar biasa. Jadi atlet itu sekarang primadona juga sebetulnya untuk dikejar orang. Apalagi masa depan atlet itu kalau yang sudah top seperti itu ya mulai ditawarin kerja di mana juga diterima orang. Kita berjumpa lagi dalam obrolan di edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto, senang sekali bisa menyapa Anda di lokasi yang sangat indah di Kabupaten Bogor. Kita saat ini berada di satu restoran namanya Highlanders. Dan sambil menikmati kopi, saya minum kopi dulu di sore ini. Jadi memang hujan baru aja turun di sini. Jadi kita ngobrol hari ini tuh sesuatu yang kadang-kadang jarang orang bicarakan kalau nggak ada event. Kita bicara tentang olahraga nih, khususnya atletik. Kalau kita belajar dari negara-negara maju seperti Cina dan Amerika Serikat, tips mereka untuk tetap mengukuhkan mereka dalam 3 besar adalah cabang olahraga yang paling banyak medali emasnya, yaitu atletik. Saya sudah bersama dengan Ketua Pengcap PASI, Persatuan Atletik Indonesia Kabupaten Bogor, Pak Al-Ghusri. Pak Al-Ghusri, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan hari ini. Sama-sama, terima kasih undangannya. Waduh, ini Bogor indah banget, Pak. Iya, luar biasa. Jadi kita memang ngambil spot yang indah-indah, Pak. Supaya obrolan kita tuh indah juga nih hari ini, kan gitu ya. Tapi gini, Pak, kalau kita bicara soal olahraga, Pak, di Indonesia, secara umum dulu lah sebenarnya, banyak orang yang agak antipati sebenarnya dengan olahraga. Artinya bahwa gini, olahraga tuh dipandang hanya komoditas event aja. Tidak dipandang sebagai sesuatu yang bisa menaikkan harga diri negara sebenarnya. Tadi di awal saya sudah ngomong soal Cina dan Amerika. Mereka sangat concern sekali untuk membina, salah satu lagi Jepang, bahwa olahraga itu bisa membuat negara mereka tuh jauh lebih bisa berharga dibanding negara lain karena olahraga, Pak. Menurut Bapak bagaimana dengan kalimat itu? Iya, tidak juga sih. Olahraga itu sebetulnya salah satu yang bisa cepat mengangkat nama bangsa kita. Coba lihat Argentina, Brazil dengan sepak bolanya luar biasa, tenar. Walaupun jauh di daerah mana kita kenal. Nah, di Amerika Selatan sana, Pak. Kalau naik pesawat 36 jam tuh dari Indonesia, luar Pak. biasa. Tapi kita kenal daerah-daerah Amerika Latin itu karena olahraganya. Nah, Indonesia olahraga memang belum terlalu menjadi komoditi, ya, menjadi event yang menghasilkan uang, ya. Berbeda dengan Eropa dan Amerika, dia sudah menjadi industri olahraga itu sehingga menghasilkan uang. Nah, Kabupaten Bogor ke depan ini akan merancang seperti itu, menjadikan olahraga itu sebagai industri, sebagai ajang penghimpun massa supaya Kabupaten Bogor juga laku dijual di pariwisatanya, gitu. Dengan olahraga tentu, dengan banyak-banyaknya sport olahraga di Kabupaten Bogor, mungkin orang-orang Jakarta yang sedikit sekali tempat-tempat olahraganya, jogging segala macam akan pindah ke Kabupaten Bogor. Nah, kayaknya memang udah mengarah ke sana, Pak, ya. Kalau kita lihat misalnya selama masa pandemi yang paling terlihat orang tiba-tiba menjadi suka olahraga, khususnya bersepeda tuh, Pak, ya. Bersepeda, dan salah satu spot bersepeda yang orang Jakarta ingin kunjungi itu di Sentul. Ini kita di daerah Sentul nih, kita ngobrol. Jadi mereka rela bayar untuk hanya main sepeda di wilayah Sentul gitu. Kemudian mereka habiskan waktu gitu. Tapi saya tergelitik apa yang disampaikan Pak Ghusri soal Kabupaten Bogor akan begitu ke depan. Nah, saya ingat salah satu tagline Kabupaten Bogor yang menjadi unggulan itu sport and tourism. Sport and tourism. Nah, kira-kira bisa nggak kawin antara sport dengan tourism, Pak? Karena kadang-kadang masih ada orang mikir berbeda tuh ya, sport, tourism tuh. Itu gimana, Pak? Bisa, Pak. Karena kalau olahraganya dikenal orang, seperti Pekansari, kita udah punya Pekansari, lapangan bola yang membanggakan Kabupaten Bogor, itu sering dipakai event-event olahraga, ya, Asia Tenggara segala macam. Nah, dengan itu kan orang lewat ke Kabupaten Bogor, melihat, oh indah banget Kabupaten Bogor, kenapa tidak dikembangkan? Jadi di samping olahraganya, ya,
promosi wisatanya juga jalan seperti gitu. Itu bisa beriringan tuh Pak? Bisa Pak, Oke. bisa sekali. Oke, sekarang kita masuk ke olahraga yang Bapak pimpin nih, atletik nih Pak. Ya. Nah, kita kan gitu ya. Tapi atlet itu nasibnya kita gimana? Karena lagi-lagi tuh kalau orang ngomong Indonesia tuh Pak, Ya. Pak Agusri, orang akan bilang bulu tangkis tuh. Ya nggak Pak? Iya, Bulu tangkis, juara dunia kita, atletnya orang kita juga gitu ya. Kemudian juga prestasinya banyak. Hampir kita nggak bisa dengar olahraga lain nih. Ya sepak bola kadang-kadang memberikan harapan. Tapi semifinal kalah. kalah. Final kalah juga gitu ya. Kualifikasi terakhir kita babak belur nih. Kan gitu Pak ya. Nah artinya gini Pak, apakah memang itu tidak membuat teman-teman atletik yang bagi Cina misalnya atau bagi Amerika menjadi cabang olahraga unggulan, dengan adanya bulu tangkis yang selalu di anak emas kan atau menjadi prestasi yang banyak, itu membuat teman-teman di atletik juga dalam tanda kutip agak kurang semangat Pak untuk bisa mengukir prestasi tertinggi itu Pak? Sebetulnya tidak juga. Atletik itu sebetulnya yang berkontribusi besar untuk medali emas. Kita tahu di Porda 2018 Kabupaten Bogor itu juara umum. Nah, atletik juara umum. Jadi cabur-cabur yang banyak ya, kalau orang pintar, kalau orang cerdas, sepak bola berapa sih jumlahnya? Medalinya satu. Satu Pak. Yang main Sementara yang skuadnya mainnya 26 tuh Pak ya. 26 orang. Nah, kalau atletik itu satu orang bisa 3 medali emas. Nah itu kalau orang cerdas pasti menggenjot di situ. Nah, Kira-kira kita cerdas nggak Pak? Alhamdulillah kita cerdas. Terbukti kemarin juara umum Di atletik Porda. di Porda. Di Porda. Oh justru kita salah satu kontribusi paling besar itu di atletik tuh Pak Agus ya? Atletik kemarin menyumbang 12 medali emas. 12 medali emas. 12 medali emas. Oke. Nah kalau saya di atletik baru Pak. Oke. Ya sebelumnya saya di squash. Kebetulan di Porda 2018. Nah, kita Bapak di atletik kan? Squash. Di squash. Di squash waktu itu prestasi bagus. Bagus, 3 emas kita. 3 emas. Iya. Oke. Itu melampaui target tuh Pak ya? Melampaui target. Nah, artinya gini, ketika kita tahu bahwa potensi dari atletik itu besar Pak. Oh, satu orang bisa mendulang 3 emas Ya. gitu ya. Satu orang mungkin minimal 1 emas atau 1 medali. Pendekatannya bagaimana Pak? Untuk membuat memang kita melek mata lah. Kita jadi orang cerdas dalam strategi olahraga kan gitu Pak ya, karena benar. ketika kita ikut event kan nggak bisa ikut-ikut aja. Ya. Mau sampai kapan kita cuma sampai jadi penggembira kan, tapi kita harus mengumpulkan medali. Bagaimana strategi untuk memajukan atletik itu sendiri Pak? Untuk atletik, alhamdulillah di Kabupaten Bogor itu banyak klub-klub ya, klub-klub yang ikut membesarkan PASI Kabupaten Bogor. Di samping juga ada kelas olahraga di Kabupaten Bogor itu. Dan atlet-atlet kita yang binaan kita Kabupaten Bogor seperti Hendro dan teman-temannya sudah go internasional. Alhamdulillah. Prestasi tertinggi apa yang paling banyak yang di atletik dari Kabupaten Bogor Pak? Itu jalan cepat. Jalan cepat Pak. Jalan Ya? cepat. Atas nama Hendro itu sudah. Itu nasional, atlet nasional kita ya. Nasional Peraih kita. medali di level mana Pak terakhir? PON. PON ya. Ya. Terus itu yang binaan kita ya. Ditambah lagi dengan ya yang namanya olahraga itu memang harus ada gengsinya juga. Ya di samping binaan tentu kita mencari atlet-atlet potensial juga dari luar gitu. Karena memang di samping prestasi juga prestise gitu. Nah, apalagi jadi, Kabupaten Bogor ini betul. Yang penting kesohor gitu. Yang penting maju gitu. Jadi prestasi itu nggak cukup. Ya, prestis juga harus seimbang. Harus seimbang. Kan gitu ya. Nah kan kadang-kadang gini Pak, kalau kita bicara soal atlet nih Pak, yang paling susah tuh regenerasi itu Pak. Jadi bagaimana sih pembinaan usia dini dari atlet-atlet kita, khususnya di cabang atletik? Kita tuh kadang-kadang lihat balik lagi dengan seperti Cina tuh Pak, lihat anak-anak kecil itu udah mulai dikader untuk jadi atlet. Jadi atlet itu impian Pak. Ya. Kan gitu. Kalau kita tuh kadang-kadang jadi atlet itu, ini mohon maaf nih Pak, banyak orang tua bilang, lu mau makan apa lu jadi atlet di Indonesia? Gitu itu gimana tuh Pak Al? Ya alhamdulillah kita di Kabupaten Bogor itu pembinaannya sudah berjenjang Pak. Kalau usia anak-anak dini biasanya klub-klub yang kita bina. Ada 5 klub di Pakansari itu sama yang di SMP 3 di Karadenan, itu klub-klub yang membantu kita dalam pembinaan prestasi.
Kemudian setelah itu besar sedikit kita punya kelas olahraga. Kelas olahraga BPOM namanya sekarang yang ada di Karadenan. Nah itu juga membantu kita sehingga kita untuk mencari atlet tidak terlalu susah karena sudah ada binaan-binaan kita yang bekerja sama dengan kita, klub-klub yang membantu kita lah. Gitu. Jadi cukup potensial mereka yang di Potensial Pak. Di klub-klub itu? Potensial. Insya Allah ya kita juga di samping membawa atlet-atlet senior yang sudah berpengalaman, sudah berpotensi medali emas, kita juga harus membawa adik-adiknya yang si junior-junior itu untuk nanti regenerasi ke depannya. Oke, baik. Kita rehat dulu untuk kita minum kopi, Pak. Nanti Silakan. kita lanjut lagi ngobrol setelah ini. Dan Anda akan kami suguhkan dengan pemandangan dulu. Jadi Anda bisa lihat di Bojongkoneng Sentul ini pemandangan luar biasa. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan ngobrolnya. Tetap bersama kami di obrolan kali ini. Saya Maulana Isnarto. Oke. Yang mana? Yang kemarin itu anak Sabtu gitu. Di mana nih? Nah, ya udah. Setelah Anda menikmati tadi pemandangan di wilayah Sentul, kita masih ngobrol-ngobrol sama Pak Al Gusri. Beliau adalah Ketua Pengurus Cabang Olahraga Atletik se-Indonesia Kabupaten Bogor. Tadi kita udah ngomong soal pembinaan, Pak Al. Ya. Pembinaan tadi banyak klub-klub yang memang punya concern juga rupanya. Saya baru tahu juga, Pak. Tapi ini luar biasa juga kalau memang olahraga itu sudah menjadi satu perhatian khusus gitu ya. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Pak Al dan juga teman-teman sendiri dalam atletik dan juga mungkin olahraga secara umum soal menjadikan olahraga itu sebuah industri yang menjanjikan gitu Pak untuk kedepannya itu Pak Al? Untuk atletik tentu ini potensi sekali untuk menggalang teman-teman untuk berpotensi wisata ya, karena alhamdulillah kita di Kabupaten Bogor untuk atletik itu sudah banyak trik-trik ya yang kita gunakan ya di sekitar Pakansari itu luar biasa. Setiap hari itu Pakansari itu kalau tidak COVID itu dari Jakarta, dari Bekasi, dari mana orang datang ke sana untuk berlari. Oh, kayak Bung Karno lah. Iya, kayak Bung Karno. GBK gitu Pak ya. Sehingga dengan banyaknya teman-teman dari daerah lain yang ke sana, terutama masyarakat di sana ya pedagang-pedagang kecil laku jualannya. Itu artinya berkontribusilah terhadap perekonomian Kabupaten Bogor. Oke. Kalau misalnya Pak, seperti yang saya sampaikan bahwa kadang-kadang kendala kita untuk tidak mengikuti atau tidak mau jacat itu soal masa depan nih Pak. Ya. Apa Pak yang bisa dijanjikan ke depan? Benar nggak bahwa atlet bisa punya masa depan gitu? Alhamdulillah. Ya. Contohnya nggak jauh-jauh binaan kita ya. Mulai dari sekolah di SMP 3. Sekarang itu luar biasa. Udah milioner ya. Dengan atletik. Oh ya? Dengan atletik. Ya, kan bonusnya luar biasa juga, Pak. Iya. Kita nanti kalau di Porda ke depan ini 1 medali emas kita kasih bonus 100 juta. Wih. Kalau satu orang dapat 300 juta kan bisa. Satu medali emas. 1 medali emas itu 100 juta, Pak. juta bonusnya. Luar biasa. Jadi atlet itu sekarang primadona juga sebetulnya untuk dikejar orang. Wah, tahu gitu masa jadi atlet, Pak. Apalagi masa depan atlet itu kalau yang sudah top seperti itu ya mau ditawarin kerja di mana juga diterima orang. Itu ada nggak kontribusi misalnya janji Bu Bupati misalnya kalau Anda medali emas jadi PNS gitu? Ada Pak, ada. Ada. Sektor swasta juga tuh Pak ya? Sama. Perusahaan-perusahaan itu juga kalau Anda medali emas, peraih medali emas di cabang atletik, Anda kami terima kerja jadi pegawai tetap di perusahaan kami gitu? Bisa. Itu terjalin kerjasama begitu Pak ya? Terjalin Pak, terjalin. Apalagi yang BUMN ya, yang sering ngadain event-event lah, ya kayak tentara, polisian dan BUMN lainnya. Itu kan ada kejuaraan-kejuaraan. Nah itu atlet-atlet berprestasi dikejar orang Pak. Oh ya? Dikejar orang. Saya pikir Pak, jadi atlet itu ya
dapat medali selesai gitu. Nggak ada hidupnya gitu maksudnya gitu. Ada. Kecuali ya bulu tangkis lah ya. Bulu tangkis tuh memang duitnya kan nggak hanya dari kita Pak. Karena dari sponsor, dari raket, dari sepatu, kemudian dari WBF-nya itu memang ada gajinya kabarnya kan begitu Pak ya. Nah artinya bahwa menjadi atlet itu juga punya masa depan ya. Punya masa depan. Jadi apalagi besok Porda kalau peraih 1 medali itu 100 juta. Berarti kalau ada yang 1 orang 3 medali 300 juta. Untuk satu event. Untuk satu event. Luar biasa. Dalam setahun tuh luar biasa banyak event. Bisa itu 5 kali event. 1 tahun Pak? Iya. Sesering itu Pak ya? Sesering itu. Dan hadiahnya nggak kaleng-kaleng tuh? Nggak kaleng-kaleng. Oh mantap. Artinya bahwa memang cukup menjanjikan tuh jadi atletik tuh. Yang penting mau berusaha. Nah itu informasi inbound juga untuk adik-adik semua yang mau berprestasi di olahraga atletik, silahkan latihan semaksimal mungkin. Ya, masa depan Anda akan terjamin. Oke. Selama masa pandemi, latihan gimana Pak? Lancar nggak Pak? Nah ini untuk atlet Kabupaten Bogor, kebetulan kita punya atlet yang mesnya di Platnas ada 4 orang, kemudian di Platda ada 6 orang. Artinya atlet Kabupaten Bogor walaupun di kita Pakansari lockdown, tapi mereka masih tetap latihan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi mereka siap dipanggil kapan aja. Siap dipanggil. Artinya mereka ready untuk bertanding Pak ya, karena memang tetap mereka akan melakukan latihan walaupun terlokalisir tadi ada di Platda, ada di Platnas dan sebagainya. Jadi memang mereka tetap akan siap bertanding kapan siap aja. Bertanding lah. Info terakhir Pop jadi Pak Jawa Barat ke-14? Insya Allah Pak. Akan sangat tergantung PON kita nih Pak ya. Akan tergantung kalau PON kita lancar lagi ya kemungkinan diundur lagi. Oh, jadi kalau PON kita lancar besok berarti itu juga lancar. Poprov Poprov ke-14 di Bandung Barat dan Tasikmalaya. Target juara umum lagi nih Pak? Target juara umum. Target atletik berapa emas? Target kita sementara ini 13 emas. 13 emas. Ya, tapi KONI Kabupaten Bogor menargetkan 18 emas. Nah ini luar biasa beban dari ketua cabornya. Ya. Tapi KONI sekarang memantau. Tapi KONI bikin target pasti juga melihat potensi dong Pak. Kan gitu ya. Artinya bahwa memang nggak main-main juga. Apalagi tadi kita punya Platnas, punya Platda, apalagi seperti Hendro tadi yang udah sampai go internasional. Artinya memang potensinya besar sekali untuk Kabupaten Bogor. Apa Pak slogannya? Bogor Perkasa Pak ya? Bogor Perkasa. Jadi pertahankan juara, kasta juara. Kasta juara. Baik. Terima kasih banyak Pak. Agusri, selalu bersama kita sambil ngopi-ngopi nih. Ya, terima kasih banyak obrolan kita. Jadi kita ngopi dulu, kita tutup kopi hari ini dengan salam olahraga.